Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, Berita Jember kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan sejumlah informasi aktual. Bersama saya, Maula Hasanah, berikut berita selengkapnya. Rumah warga Dusun Gunung Lincing, Desa Gunung Sari, Umbul Sari, ludes terbakar. Dugaan sementara terjadinya kebakaran karena hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Imam Subari mengatakan tidak tahu pasti kalau rumahnya habis terbakar karena sedang pergi ke ladang. Kerugian sekitar 200 juta rupiah termasuk uang tunai di dompet dan di dalam rumah sekitar 26 juta rupiah. Ironisnya, uang tersebut rencananya bulan depan digunakan untuk hajatan pernikahan. Api pun dapat dijinakkan dengan peralatan seadanya seperti mesin semprot jeruk dan ember. Kebakaran rumah Imam Subari mengundang kerumunan warga setempat. Muspika juga datang mengumpulkan keterangan. Sebetulnya di wilayah Jember Barat sudah sering kali terjadi kebakaran, namun selalu tidak tertolong karena markas mobil damkar terlalu jauh. Oleh karena itu, warga berharap nantinya siapapun bupati terpilih untuk menempatkan salah satu mobil damkar di wilayah Jember Barat. Yang tahu tetangga itu cuma mengeluarkan asap, moro-moro genteng itu kejatuhan. Nah, posisi saya ada di ladang. Ya. Saya berangkat ke ladang perkiraan pukul 8. Ya, perkiraan saya di sawah kurang lebih 1 jam. Ya, terus akhirnya saya dikasih tahu. Terus langsung pulang, tiba-tiba nyampe rumah udah habis. Nggak ada, saya kan cuma sendirian. Istri kan meninggal. Lah ini saya kan acara kan mau menikahkan anak saya tanggal 18 bulan 2. Yang di dalam rumah cuma TV 2 sama uang 25, yang ada di dompet saya 1 juta 6 likur. Surat-surat semua total 200? Ya, kurang lebih lah. Sekitar ya Pak ya. Selanjutnya ya bagaimana lagi ya, posisi saya sebagai orang kecil. Ya mudah-mudahan aja ada bantuan ya. Ada bantuan dari pemerintah. Kita tadi perangkat kan sudah kayak kampung jadi. Dari Gunung Sari, Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Jember Andi Wasi saat ditemui di kantor KPU Jember Jumat siang. KPU memutuskan untuk merombak tim perumus debat publik kedua dalam Pilkada Jember 2024. Perubahan pada tim perumus disebabkan oleh pengunduran diri salah satu anggota karena alasan pribadi yang mendesak. KPU pun menambah jumlah anggota tim perumus menjadi 7 orang. Dari 3 tim perumus baru yang ditambahkan, 2 diantaranya merupakan profesor dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS Jember. Mereka adalah Profesor Khotib dan Profesor Dahlan. Di debat publik sebelumnya, kelima tim perumus berasal dari Universitas Jember. Dengan penambahan 2 tim perumus dari UINHAS Jember dapat memperluas perspektif akademik dalam penyusunan materi debat. Paslon membawa 100 undangan, sudah termasuk paslon ya. Kalau untuk tim perumus, karena ada yang mengundurkan diri 1 orang, dikarenakan ada kegiatan sampai dengan tanggal 10 November ini yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami mengganti sekaligus menambah. Jadi yang kita tambah totalnya ada 3. Jadi nanti tim perumus untuk debat publik kedua totalnya ada 7. Nah, yang kita tambah itu nama tim perumus yang mengundurkan diri Pak Aga Utama karena alasan itu tadi. Terus kemudian yang 3 tambahnya Bu Desi, ya, Bu Desi itu dosen akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Kemudian dari Profesor Khotib itu dari
UIN khas Jember dan juga Profesor Dahlan dari UIN khas Jember juga. Nah, pasangan calon. Jadi dua-duanya debat. Hanya saja yang membedakan nanti kan per segmen berbeda-beda itu nanti. Jadi segmen untuk bupati yang masuk ke berapa, yang calon wakil bupatinya juga begitu. Dan kita nanti juga akan menayangkan debat publik itu di media TV lokal dan juga radio. Komposisi ketujuh tim perumus debat publik kedua Pilkada Jember 2024, yakni Andang Subaharianto, Eko Suwargono, Muhammad Khotib, Yusuf Adiwibowo, Aditya Wardono, Deasi Wulandari, dan Muhammad Dahlan. Adapun tema debat kandidat kedua akan lebih fokus pada masalah hukum dan pemerintahan yang mengangkat strategi dan inovasi peningkatan pelayanan publik, tata kelola, regulasi, dan birokrasi di Kabupaten Jember. Sementara untuk jadwal debat kedua akan berlangsung Sabtu 9 November 2024 esok. Muspika Wuluhan memfasilitasi rapat koordinasi finalisasi persiapan event Jember Fishing Tourism ke-6, yaitu Lomba Mancing Mania yang akan diadakan tanggal 30 November hingga 1 Desember 2024 di Wana Wisata Pasir Putih Malikan. Kegiatan rakor kali ini diadakan di Aula Mapolsek Wuluhan yang dihadiri oleh Camat Wuluhan dan Ramil Wuluhan, perwakilan Dipart Jember, Polairut Polres Jember, Pos TNI Angkatan Laut Puger, Kepala Desa Lojejer, Basarnas dan BPBD Jember, serta manajer Wana Wisata Pasir Putih Malikan atau Papuma. Dalam rakor kali ini membahas soal teknis sistem perlombaan dan juga mengenai keamanan di area perlombaan. Dan saat ini untuk peserta lomba yang sudah terdaftar sekitar 200 peserta. Dan semoga event ini bisa berdampak kepada sektor pariwisata di Kabupaten Jember. Akan dilaksanakan 1 Desember 30. Ini kita melaksanakan kegiatan rakor persiapan pelaksanaan event Jember Fishing Tourism yang ke-6 di Pantai Papuma yang akan dilaksanakan pada 1 Desember 2024. Hari ini kita melakukan rakor khususnya persiapan dengan personil keamanan. Hari ini kita melibatkan 11 undangan yang terdiri dari Muspika Kecamatan Wuluhan, Kepala Desa Lojejer, Dinas Pariwisata, BPBD, Basarnas, kemudian Polairut, juga dihadiri oleh Kamla, TNI Angkatan Laut, Nusa Barong. Pada kegiatan ini kita meminta semua lembaga pengamanan yang ada di wilayah pesisir pantai untuk ikut terlibat supaya kegiatan dapat berjalan lancar dan meminimalisir terjadinya bencana. Dalam hal ini, saya selaku Ketua Panitia Jember Fishing Tourism mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolsek Kecamatan Wuluhan telah menyediakan tempat dan memfasilitasi untuk mengadakan rapat koordinasi pengamanan JFT 6. Ini adalah acara tahunan yang sudah dilaksanakan 6 kali. Untuk tahun 2024 ini adalah event yang ke-6. Pendaftar sampai hari ini sudah ada 290 orang peserta yang terdiri dari 74 tim. Total hadiah untuk kegiatan ini adalah 100 juta rupiah pada hari Minggu. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Inilah sejumlah video rekaman kamera pengawas CCTV aksi pencurian di salah satu lapak milik pedagang yang menjual bumbu dapur dan sayur mayur di Pasar Tanjung, Jember. Dalam rekaman video itu terlihat pelaku merobek jaring penutup lapak dagangan. Dengan santainya pelaku beraksi diduga telah lebih dahulu mengenal suasana dan kondisi lapak pedagang yang sepi ditinggal pemiliknya pada malam hari. Dengan hitungan detik, pelaku mengambil sejumlah barang dagangan sayur mayur seperti bawang daun, kentang, gula merah, dan barang lainnya. Maraknya aksi pencurian di lapak ini telah terjadi sejak sebulan terakhir sebanyak 5 kali dengan kerugian lebih dari 5 juta rupiah sehingga membuat pedagang resah. Sudah sering kali, cuman yang dua ini wis ketuwuken, jadi saya itu laporan tapi nggak ditanggapi sama bagian kantor pasar ini. Cuma ya ada yang kontrol, sudah sering kali kayak bawang pre, kentang, sering kali itu. Iya emang benar-benar disabet, tapi pinter orangnya Mas. Mungkin itu nggak kayak PMS modelnya, nggak kelihatan. Terus pakai masker, pakai ininya dikerubung, jadi tidak kelihatan tampangnya. Meskipun ada CCTV itu kayaknya nggak berguna itu kan, nggak nampak sekali. Kalau saya lebih dari 5 kali lah. Tak hanya menggasak sayur mayur dan bumbu dapur, pelaku pencurian juga menyasar pada lapak pelataran rumah tangga seperti panci dan cobek. Tak hanya itu, pencuri pun menggasak lapak warung makan dengan sasaran piring, gelas, sendok, tabung gas LPG hingga satu panci yang berisi olahan masakan rawon siap jual. Terus uang receh dihabiskan. Kalau ngitung dari gas itu 5 kali. Piring, mangkok, termasuk rawon satu panci pernah ya. Selain yang kehilangan, kalau punya saya di sini tahu. Yang lain ada yang cowek, bumbu-bumbu gitu. Yang saya tahu tidak ada patroli. Satpol PP ada, cuma hanya ngepam. Kehilangan langsung lapor. Ya kehilangan mesti lapor. Kita anggapi, difoto, sudah Mas, sudah saya kirim ke kantor. Anggapannya seperti itu. Di sisi lain, petugas unit Pasar Tanjung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember membantah tudingan pembiaran aksi pencurian yang telah terjadi pada lapak pedagang di Pasar Tanjung. Pasalnya, selain belum adanya laporan pedagang hingga saat ini, petugas telah rutin melakukan patroli keamanan dengan 3 shift selama 24 jam. Kalau satu shift itu 3. Itu keamanan? 3. Tiap kan 3 shift Mas. Ada siang, ada 3. Masalah itu ya, saya kurang lebih jelas Mas. Kalau dari pihak petugas keamanan ya sudah jalan, kalau di sini ada, bukannya ada. Kalau laporan belum masuk ke sini Mas. Belum masuk. Tapi katanya pedagang tadi sempat dilaporkan, sudah difoto, gitu, tapi tidak ada tidak lagi. Tidak ada Mas. Pedagang berharap ada tindakan nyata petugas untuk lebih meningkatkan keamanan pasar. Sehingga biaya retribusi yang rutin dibayar, pedagang merasakan timbal balik nyata dengan merasa aman dan nyaman dengan barang dagangan mereka. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Video amatir yang beredar luas menunjukkan banyak pohon tumbang di Jalan Raya Tanggul Pondok Dalam Sumber Baru. Kejadian ini disebabkan oleh angin kencang atau puting beliung. Akibatnya, kendaraan yang melintas dari 2 arah terjebak macet dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kendaraan roda 2 masih dapat melintas dengan melewati sela-sela pohon yang tumbang, sedangkan kendaraan roda 4 sempat terhambat total. Evakuasi pohon yang tumbang dilakukan dengan menggunakan kampak atau alat seadanya hingga malam hari. Hingga saat ini BPBD wilayah Semboro belum dapat dihubungi karena masih sibuk menangani evakuasi pohon tumbang. Dari Tanggul Sumber Baru, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.
gini terang ini terjadi kecelakaan yang Sebuah video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan kejadian kecelakaan antara truk dengan nomor polisi L9816AL yang dikemudikan oleh Miftahul Hudi asal Kecamatan Jombang dan mobil Toyota Rush nomor polisi DK1542MQ yang dikemudikan oleh Inyoman Sudarman asal Nusa Penida, Bali. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat saat lampu lalu lintas masih menyala kuning yang menandakan pengendara harus siap berhenti. Truk tersebut datang dari arah Jombang atau Barat, sementara Toyota Rush bergerak dari arah Tanggul atau Selatan menuju Utara Patemon. Dugaan sementara kecelakaan karena kedua pengemudi kurang memahami rambu-rambu lalu lintas dan terburu-buru sehingga tabrakan tidak dapat terhindari. Akibat kecelakaan ini, truk terguling dan muatannya yakni daging ayam berserakan di jalan. Sementara itu, Toyota Rush mengalami kecelakaan cukup parah. Warga sekitar turut serta dalam mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan membersihkan daging ayam yang berserakan. Polisi dari Polsek Tanggul juga mengalihkan arus lalu lintas melalui jalur alternatif. Posisinya dari barat, terus ada mobil putih itu motor. Kan perempatan ini kecil, seharusnya dia itu berhenti, dia nyelonong lurus. Tak lihat lampu-lampu mungkin ya, Mas? Enggak, saksi banyak. Terus saya kan muatan berat apa bisa lari. Saya rem, udah saya buang, dia lurus aja kayak nggak orang salah. Muatan apa ini, Mas? Muatan apa? Ayam. Mau dibawa kemana? Kalisat. Dari mana, Mas? Jombang. Surabaya? Bukan, Jombang Ustur itu. Oh gitu. Kan sudah seminggu lewat sini 2 kali ya paham. Jalur sini ya paham, cuman dia aja teledor. Jadi nggak nyangka tadi ada kendaraan dari selatan itu ya? Nah kalau dia langsung kanan saya bisa ada jalur lurus. Kan saya dari sana. Dari barat ya? Iya, kan sudah mepet kiri, dia langsung nonton terus. Mas tadi pas lampu hijau lewat ya? Bukan hijau. Pelan-pelan? Bukan, pelan-pelan kan masih setengah 5. Jadi belum ya? Belum. Lampu-lampu masih pelan-pelan ya? Ya, masih normal. Cuma dia nyelonong langsung. Ya saya buang rem nggak ngatasi ya, daripada ada korban. Kasat Lantas Polres Jember mengaku bahwa kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi Toyota Rush kurang mengenal medan. Jadi betul kejadian tersebut terjadi di Simpang 4 Tanggul, tepatnya sebelum masuk ke Batalion Armet 515 yang melibatkan kendaraan minibus Toyota Rush dan kendaraan truk, di mana terjadi kecelakaan tepat di persimpangan Simpang 4 tersebut. Untuk kronologis kejadian, untuk kendaraan Toyota Rush ini melaju dari arah selatan ke utara atau dari arah alun-alun Tanggul akan masuk ke batalion. Karena kurang menguasai medan, kurang mengetahui jalur yang ada di sana, tidak tahu bahwa saya sudah masuk ke jalur utama dengan kecepatan yang tinggi, sehingga pada saat sampai ke TKP ada kendaraan truk yang bermuatan ayam tadi melaju dari arah barat ke timur sehingga terjadi kecelakaan. Alhamdulillah hanya kerusakan material, untuk korban tidak ada, baik pengemudi Toyota Rush maupun truk maupun penumpang dari Toyota Rush tersebut, karena selain supir juga ada 4 penumpang di kendaraan Toyota Rush tersebut. Artinya benar-benar human error dari pengemudi Rush. Bisa kuat diduga karena kurang mengetahui medan, karena juga beras. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan dalam Berita Jember hari ini. Terima kasih telah memilih Jember 1 TV sebagai sumber informasi Anda. Saya Maula Hasanah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains, Teknologi, dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821 4002 3227 atau 0812 5255 4205. Program unggulan Joint Degree dan Double Degree di luar negeri. Waiting for the day when I take your hand and sing you songs, and maybe you will say, "Come live with me and love me." What not shall I stay? But I feel I'm growing older, and the song that I soldier of
song that I have found, echoing the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I guess I'll always be a soldier of fortune.
be alright.